Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Minarti Somole. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi sintaksis, manfaat sintaksis, frasa endosentrif dan contohnya, dan contoh kalimat transitif. Definisi sintaksis. Sintaksis adalah cabang linguistik yang mempelajari frasa, klausa, kalimat, serta bagaimana unsur-unsur tersebut membangun suatu kalimat yang bermakna dalam suatu tuturan. Manfaat sintaksis. Yang pertama, mengetahui dan memahami ilmu kalimat, mulai dari frasa, kata, klausa, dan kalimat. Dan mengetahui keberterimaan. Frasa endosentrif dan contohnya. Frasa endosentrif merupakan frasa yang unsur pusatnya dapat menggantikan unsur tertentu. Frasa endosentrif sendiri memiliki 3 jenis. Yang pertama, frasa endosentrif koordinatif. Ialah frasa endosentrif yang sama semua unsurnya merupakan unsur pusat. Contoh, pasang suami istri itu terlihat kompak dengan seragam batik yang dikenakan. Putri dan Chris merupakan kakak beradik. Yang kedua, frasa endosentrif atributif. Ialah jenis frasa endosentrif terdiri dari unsur pusat dan atribut. Unsur atribut adalah unsur yang menerangkan unsur pusat agar frasanya lebih bermakna. Contoh, kami berjumpa dengannya kemarin sore. Unsur pusat kemarin, atribut sore. Frasa endosentrif apositif ialah jenis frasa endosentrif yang memiliki unsur penjelas, unsur pusat yang disebut sebagai aposisi. Contoh, kami berwisata ke kota Balikpapan, Kalimantan. Contoh kalimat transitif. Kalimat aktif transitif yaitu jenis kalimat aktif yang memiliki objek di dalam kalimatnya dan bisa dirubah dalam kalimat pasif. Contoh, Ibu membeli sayur di pasar, Budi memakan ayam goreng. Kalimat aktif transitif yaitu jenis kalimat aktif yang tidak memiliki objek di dalam kalimatnya dan tidak bisa dirubah dalam kalimat pasif. Contoh, Mita tertidur di kamarnya. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya aktif melakukan sesuatu. Contoh, Maman sedang menyiram tanaman. Wahyu melihat buku pelajaran. Kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai sesuatu pekerjaan. Contoh, tanaman sedang disiram Yuni. Buku pelajaran dilihat Ayub. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang tersusun atas satu pola, yakni terdiri dari satu subjek, satu predikat, dan dapat pula dilengkapi dengan objek dan keterangan. Selain itu, kalimat tunggal dapat pula disebut dengan kalimat simpel atau kalimat sederhana, karena strukturnya seperti itu. Kalimat tunggal hanya berisikan satu informasi inti dan tidak mempunyai anak kalimat. Contoh, Bapakku seorang guru, kakakku seorang dokter, pamanku seorang pramugara. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang disusun dari 2 atau lebih klausa yang berhubung dengan kata penghubung atau kata sambung. Dan di antara 2 atau lebih klausa tersebut, ada satu yang berperan sebagai induk kalimat dengan informasi inti, sementara yang lain menjadi anak kalimat dengan isi penunjang induk kalimat. Contoh, klausa 1, kakak bertanding sepak bola. Klausa 2, adik menonton di pinggir jalan. Gabungan, kakak bertanding sepak bola sementara adik menonton di pinggir lapangan. Klausa 1 dan 2 merupakan bentuk klausa yang utuh, yang setidaknya memiliki subjek dan predikatnya masing-masing, dan kalaupun tidak dihubungkan dengan konjungsi,
sementara keduanya masih dapat berdiri menjadi kalimat yang sempurna. Contoh, klausa 1, Ami menghadiri konferensi ilmiah tersebut. Klausa 2, Yudi menghadiri konferensi ilmiah tersebut. Gabungan, Ami dan Yudi menghadiri konferensi ilmiah tersebut. Klausa 1 dan 2 sebenarnya memiliki predikat dan objek yang sama. Namun subjeknya Yudi Ami berbeda, karena itu di dalam penghubungnya hanya subjeknya yang dirapatkan dengan konjungsi dan.